Awal mula luka yang tersimpan rapi di balik daster lusuh. Dahulu, aku percaya bahwa cinta adalah tentang pengorbanan tanpa batas. Namaku Santi. Hari ini, saat aku duduk di pojok kamar kontrakanku yang sempit di sudut Jakarta Selatan, aku hanya bisa menatap cermin retak yang memantulkan wajah lelahku. Kulitku kusam, rambutku hanya terikat asal dengan karet gelang, dan daster yang kupakai sudah tipis hingga warnanya tidak lagi jelas. Banyak orang mengira aku adalah wanita yang tidak punya harga diri. Bahkan suamiku sendiri, Aris, sepertinya sudah lupa siapa aku sebenarnya. Kisah pedih ini dimulai sekitar 2 tahun lalu, saat bisnis Aris mulai meroket. Sebelum dia menjadi direktur sukses dengan mobil mewah, kami hanyalah sepasang suami istri yang makan satu mie instan dibagi 2. Aku ingat betul bagaimana aku menggadaikan seluruh perhiasan peninggalan almarhum ibuku, satu-satunya harta yang aku miliki, hanya untuk modal usaha Aris. Aku bekerja menjadi buruh cuci dari pagi sampai malam agar Aris bisa fokus membangun mimpinya. Aku tidak pernah mengeluh. Bagiku, kesuksesan suami adalah kebahagiaanku. Namun, setelah uang mulai mengalir deras ke rekeningnya, segalanya berubah. Pagi itu, cuaca di Jakarta sangat terik. Aris memintaku datang ke sebuah gedung perkantoran mewah di daerah Sudirman. Katanya, dia ingin aku membawakan berkas yang tertinggal. Aku datang dengan menggendong anak kami yang masih balita menggunakan kain jarik tua. Aku naik angkutan umum, berdesakan, hingga keringat membasahi dasterku. Sesampainya di depan lobi gedung yang megah itu, aku melihat Aris sedang berdiri bersama ibu mertuaku dan adik iparnya, Maya. Mereka tampil sangat modis dengan tas bermerek dan sepatu hak tinggi. Aku berjalan mendekat dengan senyum tulus, berharap Aris akan menyambutku dengan bangga. Namun, langkahku terhenti saat mendengar suara Maya yang melengking. Maya menunjuk ke arahku dengan wajah jijik dan berkata kepada temannya yang ada di sana. Dia bilang, "Lihat deh, ada pengemis bawa anak masuk ke sini, kok satpamnya tidak mengusir ya?" Jantungku bagai berhenti berdetak. Ibu mertuaku hanya melirikku sekilas, lalu membuang muka seolah-olah aku adalah tumpukan sampah yang bau. Aris melihatku. Aku bisa melihat kilatan rasa malu di matanya. Dia tidak menghampiriku sebagai seorang suami. Dia justru berjalan cepat ke arahku, menarik lenganku dengan kasar ke sudut lobi yang sepi, lalu membentakku dengan suara rendah namun sangat tajam. Dia bilang, "Kenapa kamu datang dengan penampilan seperti ini? Kamu sengaja ingin membuat aku malu di depan rekan bisnisku." Aku tertegun. Aku katakan padanya bahwa ini adalah daster terbaik yang aku punya karena semua uang belanja aku gunakan untuk keperluan nutrisi anak kami dan cicilan mobil mewahnya. Tapi dia tidak peduli. Kejadian yang paling menghancurkan hatiku terjadi saat ibu mertuaku menghampiri kami. Dengan nada angkuh, dia berkata di depan orang-orang yang lewat, "Aris, kenapa pembantu baru di rumah kita ini lancang sekali menyusul sampai ke kantor? Suruh dia pulang sekarang juga sebelum orang-orang mengira dia saudaramu." Aku menunggu Aris membelaku. Aku berharap dia akan bilang bahwa aku adalah istrinya, wanita yang menemaninya saat dia tidak punya apa-apa. Tapi Aris hanya diam. Dia kemudian menatapku dingin dan berkata, "Ya sudah, kamu pulang saja sekarang, laksanakan tugasmu sebagai pelayan di rumah dengan benar." Aku pulang dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipi. Di dalam angkot, aku memeluk anakku erat-erat. Aku bertanya dalam hati kepada Allah, kenapa ujian ini begitu berat? Aku yang memberikan segalanya, aku yang mendukungnya dari nol, tapi sekarang aku dianggap tidak lebih dari seorang pembantu di rumahku sendiri. Setiap malam, aku hanya bisa mengucap Alhamdulillah karena masih diberi kekuatan untuk bernapas, meskipun dadaku terasa sesak oleh hinaan yang terus-menerus datang. Hinaan itu tidak berhenti di situ. Di rumah besar yang kini kami tempati di kawasan perumahan elit di Jakarta Barat, aku diperlakukan layaknya orang asing. Ibu mertuaku seringkali sengaja menumpahkan makanan di lantai lalu memintaku mengepelnya sambil memakiku.
Dia bilang aku wanita tidak beruntung yang hanya numpang hidup pada anaknya yang sukses. Maya juga tidak jarang menyuruhku mencuci sepatu mahalnya dengan tangan, bahkan dia pernah melemparkan uang 10.000 rupiah ke wajahku hanya karena aku telat menyajikan sarapan. Aris yang dulu lembut kini menjadi sosok yang asing. Dia jarang pulang, dan jika pulang, dia selalu mengkritik penampilanku. Dia membanding-bandingkan aku dengan wanita karir di kantornya yang cantik dan wangi. Aku hanya bisa diam. Mereka tidak tahu, di balik penampilan kumuhku ini, aku menyimpan sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia yang tidak pernah aku ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Aris. Mereka mengira aku tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Mereka mengira aku adalah anak yatim piatu miskin yang tidak punya latar belakang. Padahal, jauh sebelum aku bertemu Aris, aku adalah pewaris tunggal dari sebuah nama besar yang hampir dilupakan orang. Aku sengaja menyembunyikan identitas asliku karena aku ingin dicintai apa adanya, bukan karena hartaku. Aku ingin melihat apakah ada laki-laki yang tulus menemaniku dalam kesederhanaan. Dan Aris tadinya adalah orang itu, atau setidaknya itulah yang aku kira selama ini. Namun, pengkhianatan emosional yang mereka lakukan setiap hari perlahan-lahan mulai membakar habis rasa sabarku. Puncaknya adalah ketika Aris mengatakan bahwa dia akan mengadakan pesta besar untuk peresmian proyek barunya di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta Pusat. Dia secara terang-terangan melarangku hadir. Dia bilang aku akan merusak pemandangan dan menjatuhkan martabatnya di depan para pejabat dan pengusaha. Ibu mertuaku bahkan sudah menyiapkan calon istri baru untuk Aris, seorang anak pengusaha kaya yang menurutnya lebih pantas berdiri di samping Aris daripada wanita dasteran sepertiku. Malam itu, saat mereka semua sibuk mempersiapkan baju pesta yang mewah, aku duduk di dapur sambil memegang sebuah kartu kecil berwarna emas yang sudah lama aku simpan di dalam kotak riasan tuaku. Itu adalah kartu identitas khusus yang hanya dimiliki oleh keluarga besar penguasa bisnis di negeri ini. Tanganku gemetar. Aku merasa sudah saatnya penderitaan ini berakhir. Aku sudah cukup sabar melihat mereka menginjak-injak harga diriku. Aku sudah cukup diam saat mereka menyebutku pengemis. Aku menatap langit-langit dapur dan berbisik, "Ya Allah, jika memang ini jalannya, berikan aku kekuatan untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya." Aku tidak berniat sombong, tapi aku harus menyelamatkan martabatku dan masa depan anakku. Aku tidak ingin anakku tumbuh melihat ibunya diperlakukan seperti budak. Aku mulai menyusun rencana. Aku akan datang ke pesta itu. Bukan sebagai istri yang meminta belas kasihan, tapi sebagai seseorang yang akan membuat mereka berlutut memohon ampun. Namun, sebelum rencana itu berjalan, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Anakku tiba-tiba jatuh sakit dan mengalami demam tinggi hingga kejang. Aku panik dan menelepon Aris berkali-kali, tapi dia tidak mengangkatnya karena sedang sibuk berpesta dengan ibu dan adiknya. Aku membawa anakku sendirian ke rumah sakit terdekat. Di sana, dokter mengatakan anakku harus segera masuk ruang ICU karena kondisinya kritis. Aku menangis sejadi-jadinya di koridor rumah sakit yang dingin. Saat itu, aku merasa benar-benar sendirian. Di tengah keputusasaan itu, aku melihat berita di televisi ruang tunggu rumah sakit. Di sana terlihat Aris sedang tertawa bahagia, berfoto bersama wanita lain di pesta itu, sementara ibu mertuaku memberikan sambutan yang menghina aku secara tersirat dengan mengatakan bahwa Aris akhirnya akan menemukan pasangan yang selevel. Amarahku memuncak. Rasa sakit ini sudah melampaui batas kemanusiaan. Aku mengambil ponselku, lalu mendial sebuah nomor yang sudah bertahun-tahun tidak pernah aku hubungi. Suara di seberang sana terdengar sangat tegas namun penuh hormat saat menjawab panggilanku. Suara itu adalah pengacara pribadi kakekku, orang paling berpengaruh yang pernah ada. Aku hanya mengatakan satu kalimat, "Jemput aku sekarang di rumah sakit, bawa tim medis terbaik untuk anakku, dan siapkan pengawalan karena aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku."
Itulah awal dari runtuhnya kesombongan keluarga Aris. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang mereka panggil pembantu ini adalah kunci dari kehancuran maupun kejayaan mereka. Aku menutup telepon dengan tatapan mata yang tajam. Tidak ada lagi Santi yang lemah. Tidak ada lagi Santi yang menerima dihina. Malam ini, di bawah lampu rumah sakit yang temaram, aku berjanji akan membuat mereka merasakan apa yang aku rasakan. Biarlah mereka tertawa sekarang, karena sebentar lagi, tawa itu akan berubah menjadi jeritan penyesalan yang sangat dalam. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk muncul di hadapan mereka dan meruntuhkan dunia palsu yang mereka bangun di atas penderitaanku. Runtuhnya topeng kesombongan di bawah lampu kristal. Malam itu, suasana di lobi rumah sakit terasa begitu mencekam bagi perasaanku. Anakku masih berjuang di dalam ruang ICU, sementara suamiku sedang berpesta pora di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat. Tidak butuh waktu lama, hanya dalam 15 menit, suara deru mesin mobil mewah yang sangat halus terdengar berhenti di depan pintu darurat. 3 pria berjas hitam dengan langkah tegap masuk, dipimpin oleh Bapak Hermawan, pengacara kepercayaan kakekku yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Dia membungkuk sangat dalam di hadapanku, mengabaikan dasterku yang basah oleh keringat dan air mata. Bapak Hermawan berkata dengan suara bergetar, "Nona muda, akhirnya Anda bersedia memanggil kami. Maafkan kami karena membiarkan Anda menderita selama ini." Aku hanya mengangguk pelan. Dalam sekejap, tim dokter terbaik dari rumah sakit swasta paling mahal di Jakarta tiba di sana atas perintahnya. Anakku langsung dipindahkan dengan penanganan nomor 1. Saat itulah, aku merasa kekuatan lamaku kembali. Aku meminta Bapak Hermawan menyiapkan segalanya. Aku ingin datang ke pesta peresmian proyek Aris, tapi bukan sebagai istrinya yang malang, melainkan sebagai pemilik sah dari seluruh tanah dan modal yang dia gunakan untuk membangun perusahaannya. Aku dibawa ke sebuah geria kecantikan pribadi milik keluarga besarku yang terletak di kawasan Menteng. Di sana, puluhan tangan ahli bekerja mengubah penampilanku. Rambutku yang kusam dirawat hingga berkilau, wajahku yang lelah dipoles dengan riasan yang sangat elegan namun tetap terlihat berkelas. Aku memilih sebuah gaun malam berwarna biru tua yang sangat mewah namun tertutup, menunjukkan wibawa seorang ratu. Saat aku menatap cermin, aku tidak lagi melihat Santi sang babu dasteran. Aku melihat pewaris tunggal keluarga Adiwangsa yang sesungguhnya. Aku menarik napas panjang, mengucap alhamdulillah atas kesempatan untuk menegakkan harga diri ini. Sementara itu, di Hotel Bintang 5 tempat pesta berlangsung, suasana sangat meriah. Aris berdiri di atas panggung dengan sangat percaya diri. Di sampingnya ada ibu mertuaku yang memakai perhiasan emas berlebihan dan Maya yang terus-menerus memamerkan tas mahalnya kepada tamu undangan. Aris memberikan pidato tentang kesuksesannya yang dia klaim sebagai hasil kerja kerasnya sendiri. Dia bahkan memperkenalkan seorang wanita bernama Clarissa, anak pengusaha properti, sebagai calon mitra strategis hidupnya. Ibu mertuaku berbisik di pengeras suara, dia bilang, akhirnya anakku mendapatkan pendamping yang sepadan, bukan seperti wanita kampung yang hanya tahu cara memegang sapu. Para tamu bertepuk tangan, tapi tiba-tiba suasana menjadi sunyi saat pintu besar aula terbuka dengan sangat keras. Semua mata tertuju ke arah pintu. Aku masuk dengan langkah yang sangat tenang namun penuh tekanan. Di belakangku, 10 pengawal berjas hitam mengiringi setiap langkahku. Orang-orang mulai berbisik, bertanya-tanya siapa wanita cantik nan berwibawa yang baru saja datang ini. Aris mematung di atas panggung. Dia menatapku tanpa berkedip, dia terlihat bingung karena wajahku terasa sangat familiar namun sangat berbeda dengan istri yang dia tinggalkan di rumah. Saat aku semakin dekat dengan panggung, Maya tertawa sinis dan berteriak, "Heh pengemis, berani sekali kamu menyewa baju mahal dan datang ke sini. Satpam, cepat seret wanita gila ini keluar." Ibu mertuaku juga ikut berteriak, "Aris, lihat itu pembantumu sudah hilang ingatan. Dia mau mempermalukan kita di depan semua orang."
Aris yang mulai sadar bahwa itu adalah aku, langsung turun dari panggung dengan wajah merah padam. Dia memegang lenganku dengan kasar dan berbisik penuh ancaman, "Santi, apa-apaan kamu? Pulang sekarang atau aku akan menceraikanmu saat ini juga." Aku melepaskan cengkeraman tangannya dengan satu sentakan kuat. Aku menatap matanya dalam-dalam dengan tatapan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Aku berkata dengan suara yang cukup keras agar terdengar melalui mikrofon yang masih menyala, "Cerai adalah kata yang paling aku tunggu dari mulutmu, Aris." Tiba-tiba, Bapak Hermawan maju dan berdiri di sampingku. Dia mengeluarkan sebuah dokumen bermaterai dan membacakannya di depan seluruh tamu undangan yang kini terdiam 1000 bahasa. Bapak Hermawan mengumumkan dengan lantang, "Perlu kalian ketahui, bahwa gedung tempat kalian berdiri ini, tanah tempat perusahaan saudara Aris dibangun, dan seluruh modal yang mengalir ke rekening perusahaan ini, adalah milik Nona Santi di bawah bendera Adiwangsa Group. Saudara Aris hanyalah pengelola sementara yang baru saja dicabut mandatnya per detik ini." Seluruh hadirin menarik napas serentak karena terkejut. Wajah Aris mendadak pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat seolah-olah seluruh tulang di kakinya menghilang. Ibu mertuaku mencoba berteriak, "Bohong! Itu tidak mungkin. Anakku sukses karena kemampuannya. Santi itu cuma yatim piatu miskin." Namun, Bapak Hermawan memberikan isyarat dan dalam sekejap, layar besar di panggung yang tadinya menampilkan foto-foto kesuksesan Aris berubah menjadi tampilan struktur organisasi perusahaan induk. Di sana tertulis jelas namaku sebagai pemilik saham mayoritas mutlak. Semua orang di ruangan itu, yang tadinya menghinaku, kini menunduk tidak berani menatap mataku. Teman-teman sosialita Maya yang tadi ikut menertawakanku kini menjauh seolah-olah Maya adalah wabah penyakit. Aku berjalan menuju mikrofon di atas panggung. Aku menatap Aris, ibunya, dan Maya secara bergantian. Aku bilang, "Kalian mengira aku cuma istri biasa yang bisa kalian injak sesuka hati karena aku diam. Kalian lupa bahwa saat Aris tidak punya apa-apa, akulah yang memberinya segalanya. Sekarang, karena kalian merasa sudah terbang tinggi, kalian membuangku seperti sampah. Aris, hari ini aku bukan hanya akan menceraikanmu, tapi aku akan mengambil kembali setiap rupiah, setiap kancing baju, dan setiap jengkal tanah yang kamu gunakan dari uang keluargaku." Aris mencoba bersujud di kakiku, dia menangis dan memohon, "Santi, maafkan aku hilaf, aku tidak tahu kalau kamu adalah bagian dari keluarga Adiwangsa, tolong jangan hancurkan aku." Ibu mertuaku yang tadinya angkuh kini mendekat dengan wajah memelas, dia bilang, "Menantuku sayang, ibu cuma bercanda tadi. Kamu kan tahu ibu memang suka bicara blak-blakan, maafkan ibu ya." Tapi aku hanya tersenyum dingin. Aku bilang pada mereka, "Saat anakku kritis di rumah sakit malam ini dan masuk ruang ICU, kalian malah tertawa di sini dan menghinaku. Di mana hati nurani kalian sebagai manusia?" Aku memberi isyarat kepada para pengawal. Aku katakan, "Kosongkan rumah di Jakarta Barat itu malam ini juga. Jangan biarkan mereka membawa satu barang pun kecuali baju yang mereka pakai, karena semua barang di rumah itu dibeli dengan uangku." Maya mulai menangis histeris karena dia membayangkan akan kehilangan semua kemewahannya dalam semalam. Aris hanya bisa terduduk lemas di lantai panggung, sementara para tamu undangan mulai mengabadikan momen memalukan itu dengan ponsel mereka. Video kehancuran mereka akan segera menjadi konsumsi publik di seluruh penjuru negeri. Aku berbalik dan meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh sedikit pun. Aku merasa beban berat yang selama ini menghimpit dadaku telah terangkat. Namun, ini barulah awal. Aku harus kembali ke rumah sakit untuk memastikan anakku baik-baik saja. Sambil berjalan menuju mobil limosin yang menungguku, aku membisikkan doa kepada Allah, semoga ini menjadi pelajaran bagi mereka bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh daster atau pakaiannya, melainkan oleh kebaikan hatinya. Namun bagi mereka yang tidak punya hati, hanya kehancuran yang pantas menjadi balasannya. Keajaiban di balik air mata dan penyesalan yang terlambat.
Langkah kakiku terasa sangat ringan saat keluar dari hotel mewah itu, meskipun hatiku masih berdenyut kencang memikirkan anakku di rumah sakit. Aku masuk ke dalam mobil limosin hitam yang sudah menunggu. Di dalam kesunyian mobil yang melaju membelah jalanan Jakarta Pusat, aku menangis. Bukan tangisan sedih karena kehilangan Aris, melainkan tangisan lega karena akhirnya aku bisa melepaskan topeng penderitaan ini. Aku bersyukur kepada Allah karena telah memberikan jalan yang begitu terang untuk menunjukkan kebenaran. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung menuju ruang ICU. Kondisi anakku sudah jauh lebih stabil berkat penanganan dokter-dokter terbaik yang didatangkan Bapak Hermawan. Aku duduk di samping tempat tidur kecilnya, membelai tangannya yang mungil, dan membisikkan bahwa mulai hari ini, tidak akan ada lagi orang yang berani menghina kami. Aku merasa seolah-olah beban dunia yang selama ini kupikul sendiri telah luruh. Aku menghabiskan malam itu dengan sujud syukur dan doa, memohon agar anakku segera pulih sepenuhnya. Keesokan paginya, berita tentang apa yang terjadi di pesta itu meledak di seluruh media sosial dan televisi nasional. Video saat Aris bersujud di kakiku dan wajah pucat ibu mertuaku menjadi viral di mana-mana. Orang-orang yang tadinya memuja Aris sebagai pengusaha muda sukses kini berbalik menghujatnya habis-habisan. Ternyata, selama ini Aris juga banyak melakukan kecurangan dalam bisnisnya, dan tanpa perlindungan dari nama besar keluargaku, semua borok itu mulai tercium oleh pihak berwajib. Pukul 10 pagi, saat aku sedang menyuapi anakku yang sudah sadar, pintu kamar rawat inap kelas VIP itu diketuk. Ternyata Aris, ibu mertuaku, dan Maya datang dengan penampilan yang sangat kontras dari semalam. Mereka hanya memakai baju biasa yang tampak kusut. Mata mereka sembab. Mereka tidak berani masuk sepenuhnya, hanya berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh ketakutan. Aris mencoba mendekat, suaranya parau saat dia memanggil namaku, "Santi, tolong beri aku satu kesempatan lagi, aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan semuanya semalam, semua rekeningku dibekukan." Ibu mertuaku yang biasanya berteriak kini suaranya hampir tidak terdengar. Dia bilang, "Santi, menantuku yang baik hati, tolong jangan usir kami dari rumah. Kami harus tinggal di mana jika kamu mengambil semuanya. Ibu minta maaf kalau selama ini ibu salah bicara." Maya bahkan ikut menangis sesenggukan di belakang ibunya. Dia tidak lagi memegang tas mahalnya, hanya memegang plastik berisi pakaian seadanya. Mereka terlihat sangat menyedihkan, namun bayangan saat mereka menyiramku dengan air dan menyebutku pengemis masih terekam jelas di ingatanku. Aku meletakkan mangkuk bubur anakku dengan tenang, lalu berdiri menghadap mereka. Aku katakan dengan suara yang sangat dingin namun tegas, "Saat aku mengemis perhatianmu untuk anak kita yang kritis, kalian di mana? Saat aku bekerja seperti budak demi membangun mimpimu, kalian anggap aku apa? Sekarang, setelah semua fasilitas itu aku tarik karena memang itu bukan milik kalian, kalian datang memohon ampun. Maaf adalah sesuatu yang bisa aku berikan, tapi kepercayaan dan tempat di hidupku sudah mati untuk kalian." Aris menangis histeris di lantai rumah sakit. Dia bilang bahwa dia mencintaiku dan hanya hilaf karena godaan kekayaan. Tapi aku tahu itu bohong. Dia hanya mencintai fasilitas yang aku berikan secara tidak langsung. Aku meminta petugas keamanan untuk membawa mereka keluar dari area rumah sakit. Aku tidak ingin ketenangan anakku terganggu oleh drama mereka. Sebelum mereka ditarik keluar, aku sempat berbisik kepada Aris bahwa surat perceraian sudah ditandatangani dan dia harus menghadapi proses hukum atas penggelapan dana perusahaan yang dia lakukan selama ini. Beberapa minggu berlalu, anakku akhirnya sembuh total dan kami pindah ke sebuah rumah yang tenang di kawasan Jakarta Selatan, jauh dari kebisingan dan kenangan buruk. Aku mulai aktif memimpin perusahaan peninggalan kakekku. Aku tidak lagi memakai daster lusuh, tapi aku tetap menjadi Santi yang sederhana di dalam hati. Aku menggunakan sebagian besar hartaku untuk membangun yayasan bagi para istri yang mengalami kekerasan ekonomi dan verbal, agar mereka punya kekuatan untuk bangkit seperti aku. Kabar terakhir yang aku dengar,
Aris harus mendekam di penjara karena kasus penipuan bisnis. Ibu mertuaku dan Maya kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, bekerja serabutan hanya untuk makan sehari-hari. Kadang aku merasa kasihan, tapi aku sadar bahwa ini adalah cara Allah memberikan pelajaran tentang keadilan. Mereka harus merasakan bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah agar mereka menghargai setiap manusia, tanpa melihat apa yang mereka kenakan. Kini, setiap pagi aku terbangun dengan senyuman. Aku melihat anakku tumbuh dengan bahagia dan penuh kasih sayang. Aku tidak lagi butuh pengakuan dari orang lain tentang siapa aku. Aku sudah cukup bahagia menjadi diriku sendiri, seorang ibu yang kuat dan seorang wanita yang berhasil mempertahankan harga dirinya. Pengalaman pahit ini mengajarkanku bahwa emas tetaplah emas, meskipun ia tertimbun di dalam lumpur yang paling dalam sekalipun. Dan kini, lumpur itu telah tersapu bersih oleh arus kebenaran. Aku menutup buku harianku, mengucap alhamdulillah, lalu melangkah keluar untuk menjemput masa depan yang jauh lebih cerah. Kisahku bukan tentang balas dendam yang penuh kebencian, tapi tentang bagaimana seorang istri yang dianggap biasa saja bisa berdiri tegak dan mengambil kembali takdirnya. Biarlah ini menjadi pengingat bagi siapa saja, jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena penampilannya, karena kamu tidak pernah tahu kekuatan apa yang tersimpan di balik kesabaran seseorang.